Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi kedua ya dari pertemuan pertama kita. Ya, kita akan lanjutkan lagi teman-teman sekalian, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama tentang taubat ya, tentang berzikir, kemudian berdoa. Lalu akhlak kepada Rasulullah. Apa yang akan kita bahas ya? Taat dan menghidupkan sunnah Nabi, kemudian mencintai keluarga Nabi, kemudian bersolawat dan salam kepadanya, keutamaan solawat dan lain sebagainya. Kemudian adalah akhlak kepada diri sendiri ya, yakni bersikap adil. Bagaimana sih adil dalam pandangan Islam ya? Kemudian kejujuran ya. Apa sih keuntungan daripada seseorang yang memiliki sifat dan sikap seorang yang jujur? Kemudian adalah amanah ya, amanah, kemudian ada sabar. Lalu tentang akhlak kepada diri sendiri ya, masih bersambut, yakni hubul amal ya, hubul amal, lalu istiqomah ya, lalu istiqomah ya. Ini akhlak-akhlak yang memang harus dimunculkan pada diri kita sendiri ya, pada diri pribadi kita, yang harus muncul sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Maka dia memunculkan sesuatu yang memang harus ada pada dirinya ya. Karena kita lihat soal amanah ya, soal amanah sendiri, bagaimana jika orang tidak amanah ya? Jika diberikan contohnya ya, diberikan sesuatu jabatan, namun kita lihat ya, dia tidak melaksanakannya dengan benar, maka akan muncul kekecewaan dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa dia tidak amanah? Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan ketidakamaнаhan. Kemudian akhlak kepada sesama ya, akhlak kepada sesama, yakni nanti kita akan membahas tentang ukhuwah ya, ukhuwah ya, yang harus dimunculkan. Tidak peduli Anda itu dari mana ya, mau dari NU, mau dari Muhammadiyah atau apapun ya, ukhuwah Islamiyah harus tetap dimunculkan ya, dimunculkan ya, kepada siapapun ya, kepada siapapun, baik mereka yang beriman ya, baik mereka yang beriman ataupun tidak beriman ya. Kita harus memunculkan ya, memunculkan sifat-sifat yang memang menunjukkan Anda itu sebagai seorang muslim yang mukmin yang berkualitas, menghargai mereka ya, melindungi mereka ya, dan melaksanakan hak-hak yang tentunya nanti akan dibahas dalam bab ukhuwah itu nanti ya. Kemudian ta'awun ya, kemudian ta'awun, bagaimana dia bisa ya saling menolong ya, empatinya, kepeduliannya. Lah lihat sekarang ya, kalau enggak punya sifat saling peduli ya, ketika ada tabrakan, repot untuk memvideo ya, mengisi untuk kontennya atau mungkin statusnya atau mungkin Facebooknya agar dapat like dan seperti itulah ya. Kalau dulu setahu saya orang tabrakan ya ditolong, bukan difoto ya. Orang lapar ya diberi makan ya, bukan diberi gambar ya. Ini penting sekali untuk peduli ya kepada orang-orang yang tidak berpunya. Apalagi Anda sebagai orang yang terpelajar ya, Anda adalah mahasiswa, Anda adalah mahasiswi yang tentunya Anda memiliki empati yang lebih tinggi karena Anda berpendidikan, bukan sebaliknya. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Lalu bagaimana Anda dikatakan bermanfaat jika Anda tidak peduli dengan sesama Anda ya? Maka munculkanlah ini. Dan kemudian tasamuh ya, kemudian memunculkan sifat tasamuh ya. Kemudian akan saya lanjutkan akhlak kepada lingkungan alam ya. Nanti ada bab yang menyajikan tentang bagaimana cara mentafakuri keadaan alam ya, bagaimana bersyukurnya kita terhadap pemberian Allah ya, berupa apa ya, berupa segala apa yang ada di muka bumi ini ya, entah tumbuhan ya. Anda bayangkan saja jika tumbuhan-tumbuhan itu habis ya, pohon-pohon itu habis tidak tumbuh, atau bahkan ketika seekor lebah ya, seekor lebah itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Sangat berperan dalam merantai makanan manusia
ya. Ketika dia punah, ya, maka siapa yang melakukan penyerbukan dan lain sebagainya, ya, maka ini sangat berpengaruh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan alam sebagai fasilitas bagi manusia. Maka bagaimana cara bersyukurnya, bagaimana attitude kita terhadap alam, ya, bagaimana kepedulian kita terhadap sekitar kita, ya. Itu yang masih suka menancapkan paku di pohon, ya. Itu juga termasuk akhlak yang buruk terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita banyak lihat di pinggir-pinggir jalan, ya, masang poster, ya, masang ini, memakai paku yang, ya, merusak pohon tentunya. Kemudian mengelola alam, bagaimana pengelolaan alam, ya, bagaimana sikap manusia mengelola alam, ya, bagaimana memanfaatkannya. Allah memberikan rezeki, ya, berupa apa? Ya, berupa kekayaan alam. Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Nah, di tangan Anda-andalah ini, ya, Andalah mahasiswa-mahasiswi, ya, yang kedepannya akan memegang, ya, tampuk kepemimpinan insya Allah. Nah, dan kita, ya, tidak tahu, mungkin dari STIE ini lahir menteri-menteri BUMN atau apa, ya. Ya, kita nantinya berharap Anda ketika menduduki posisi-posisi seperti itu, Anda bisa memahami bagaimana cara mengelola apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala berupa alam semesta ini. Ya, kemudian adalah tentang model pembinaan akhlak terpuji. Metodenya apa yang akan digunakan? Kemudian cara dan penerapannya seperti apa? Ya, mungkin itu dulu untuk sesi kedua ini, ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.